Halo sahabat Alur Cerita Lover, kembali lagi ke channel ini. Mohon dukungannya ya dengan klik like and subscribe. Semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kali ini Alur Cerita Lover menceritakan film Fatan 2023. Yuk langsung saja kita tonton videonya. Semoga sahabat semua terhibur. Kisah bermula pada kejadian tahun 2019 di Lahore, Pakistan. Seorang jenderal bernama Qodir didiagnosa mengidap kanker otak. Ditaksir umurnya hanya bertahan maksimal 3 tahun. Saat bersamaan, berita menyiarkan bahwa pemerintah India mencabut status istimewa kota Kashmir. Mereka membatalkan pasal 370 secara sepihak. Mendengar berita itu, Jenderal Qodir menjadi marah. Ia menyiapkan strategi untuk perang. Di tempat lain, seseorang bernama Jim yang dikenal sebagai iblis menerima telepon dari Jenderal Qodir. Ia merupakan pemimpin Outfit X, sebuah organisasi teroris. Jenderal Qodir ingin membuat India bertekuk lutut. Ia bekerja sama dengan Jim untuk menembakkan rudal ke India dan membuat kekacauan. Jim pun menyetujuinya. 3 tahun kemudian di Afrika, ada sebuah daerah terpencil yang dijadikan sebagai tempat jual beli dan pembuatan senjata serta perlengkapan perang. Disinilah Jim menyiapkan rudal selama bertahun-tahun. Raafe dan Fayat sedang membicarakan persiapan peluncuran rudal. Tiba-tiba anak buah Fayat memberitahu bahwa ada seseorang yang sedang mencari Raafe. Mereka menempatkannya di ruang khusus. Raafe dan Fayat menghampiri pria itu. Ia sedang dipukuli oleh anak buah Fayat. Raafe menginterogasinya. Namun sebelum pria itu menyebutkan namanya, Raafe sudah lebih dulu mengenali suaranya. Ia adalah Patan, seorang mantan anggota ROP Research and Analysis Wing, yang selama ini dikira sudah meninggal. Ia datang untuk mencari wanita bernama Rubai. Raafe mengarahkan senapan ke kepala Patan dan hendak menghabisinya. Namun Patan berhasil melepaskan diri lalu melawan mereka satu persatu. Pertarungan pun tak terelakkan lagi. Ia mengambil senjata api yang terlepas dari pemiliknya, lalu menembaki anak buah Raafe yang jumlahnya bertambah banyak, kemudian meledakkan tangki-tangki minyak. Patan menyeret Raafe sambil menembaki anak buahnya, lalu mengikat Raafe pada bagian landing skids helikopter. Patan menyalakan mesin helikopter dan menerbangkannya. Anak buah Raafe terus menembaki mereka. Namun Patan berhasil keluar tepat saat gedung itu meledak. Mereka pun terbang ke udara dengan posisi Raafe yang masih terikat pada helikopter. Di markas JOCR, Joint Operation and Covert Research, Nandini sedang sibuk membereskan berkas. Salah satu agen memberitahunya kalau mereka berhasil menemukan Rubai melalui kamera pemantau yang berada di Paris. Nandini dan anak buahnya segera pergi dengan pesawat pribadi. Salah satu agen menanyakan tentang Patan. Lalu Nandini menceritakan kalau Patan bukan hanya berada di pihak mereka, melainkan dirinya lah yang awal mula mencetuskan berdirinya JOCR. Ia mengingat 2 tahun yang lalu, di sebuah rumah sakit militer di Delhi. Ia menghampiri Patan yang sedang pemulihan setelah terluka parah saat misinya di Myanmar. Patan menyebut Nandini kintsugi. Dalam bahasa Jepang artinya adalah lelehan emas yang menyatukan tembikar pecah menjadi barang yang lebih bagus dan bernilai tinggi. Patan memberikan dokumen berisi daftar nama-nama mantan agensi yang terpaksa pensiun karena cedera atau trauma, tapi masih memiliki semangat dan keberanian yang kuat sehingga masih mampu untuk berjuang dan mati demi negaranya. Ia ingin Nandini menjadi kintsugi itu, dengan menyatukan mereka kembali. Dari sinilah awal mula berdirinya JOCR ini. Namun seorang kolonel bernama Sunil Luthra selalu menganggap remeh Nandini dan timnya. Ia menganggap JOCR sebagai cangkang telur pecah. Patan memberitahu Luthra bahwa Outfit X merencanakan sesuatu di Dubai. Presiden dan 2 orang ilmuwan dari India menghadiri konferensi ilmiah yang diadakan di sana. Luthra beranggapan bahwa mereka akan mengincar presiden. Oleh karena itu ia akan meningkatkan keamanan dari sebelumnya. Lalu Patan meminta izin untuk membawa JOCR ke Dubai. Di Dubai,
Lutra mengirim intel untuk memeriksa keamanan dari segala penjuru, lalu merubah rute perjalanan presiden. Lutra memisah mobil presiden dengan dua ilmuwan itu. Patan baru menyadari kalau target outfit bukanlah presiden, melainkan dua ilmuwan tersebut. Benar saja, Jim sudah mencegat mobil yang membawa dua ilmuwan itu, lalu menembakkan peluru peledak, dan menculik mereka. Patan segera memutar balik dan mengejar mereka. Ia mencoba menghentikan mobil Hummer yang dikendarai Jim, namun Jim menyenggol mobil Patan hingga beralih ke lajur berlawanan. Saat di persimpangan jalan, Jim menabrak mobil Patan hingga terbalik, lalu Jim menghampirinya. Ia merupakan senior Patan di Ro, namun ia mengungkapkan kekecewaannya pada Ro dan negaranya. Oleh karena itu, sekarang ia menjadi musuh bagi negaranya sendiri. Jim meninggalkan Patan yang masih terjebak di dalam mobil. Patan berusaha keluar dan menolong teman-temannya. Jim menembakkan senjata apinya ke arah tumpahan bensin dari mobil Patan. Namun kaki Risi terjepit. Ia meminta Raza untuk membawa Patan pergi sebelum mobilnya meledak. Patan tak ingin meninggalkan Risi. Risi memberikan penghormatan terakhir sesaat sebelum mobil itu meledak. Raza dan Patan pun terpental. Jim akan memindahkan dua ilmuwan itu ke helikopter. Namun Patan berhasil mengejar Jim dengan helikopter. Ia mengaitkan helikopternya dengan helikopter Jim. Patan berhasil menolong Dr. Farokui. Perkelahian antara Jim dan Patan pun tak terhindarkan lagi. Lalu Jim mengaitkan tali yang menghubungkan dua helikopter itu di atas truk kontainer. Ia membuat pilihan untuk Patan, membiarkan dua helikopter itu menabrak gedung, atau melepaskan kaitannya agar Jim bisa pergi membawa Dr. Sahrani. Akhirnya Patan memilih untuk melepaskan talinya. Sebelum pergi, Jim mengingatkan Patan kalau ia akan datang kembali untuk membalas dendamnya. Lutra menceritakan kalau Jim pernah menjadi agen terbaik Ro. Ia berhasil menyelamatkan para sandera dari bajak laut Somalia tanpa terluka sedikitpun. Namun saat ia tertangkap, negara tidak membantu untuk menebusnya dari bajak laut. Akhirnya istri dan anak Jim yang masih dalam kandungan pun menjadi korban. Karena tidak menemukan jasad Jim, maka negara menganggapnya sudah meninggal, lalu memberinya medali penghargaan keberanian. Patan mengatakan kalau keputusan yang dibuat Kolonel Lutra membuat Jim sangat kecewa. Ia sangat marah sehingga ingin membalas dendam pada negaranya sendiri. Para intel mulai mencari petunjuk tentang pergerakan outfit X. Sweta menemukan kata kunci Rock Beach yang menjadi kode seseorang atau sebuah barang. Mereka juga menemukan fakta kalau orang-orang yang mati di Dubai merupakan mantan para prajurit agen rahasia. Sebelum meninggal mereka mendapat kiriman uang dari akun seorang dokter Pakistan bernama Rubina Mohsin. Ia sedang terbang ke Spanyol. Patan pun menyusulnya. Patan memantau Rubina dari jauh. Saat ia keluar dari kamarnya, Patan diam-diam masuk dan mencari informasi tentang dirinya. Patan mengikuti gerak-gerik Rubina. Sampai akhirnya Rubina menjebak Patan. Ia membawa Patan ke hadapan Jim. Patan pun dikepung oleh anak buah Jim. Jim memperkenalkan anggota outfit X satu persatu, yang semuanya merupakan mantan agen rahasia, termasuk Rubina yang dipanggil Rubai. Jim mengajak Patan untuk bergabung dengan organisasinya. Namun Patan menolak. Jim pun pergi bersama Raafe menggunakan helikopter. Anak buah Jim menodongkan senjatanya ke arah Patan. Tiba-tiba Rubai melawan mereka satu persatu. Lalu membantu Patan untuk kabur. Ternyata ia juga sedang memantau outfit X, dan sudah menyamar bersama mereka selama 1 tahun. Saat melarikan diri Rubai terkena tembakan. Kemudian mereka melompat ke laut. Rubai ingat ketika ayahnya disiksa oleh para tentara tepat di hadapannya saat ia masih kecil. Ketika terbangun ternyata ia sudah pingsan selama 18 jam. Patan berhasil mengeluarkan peluru yang mengenai Rubai. Rubai bercerita tentang ayahnya. Namun Patan sudah mengetahui semua tentang dirinya. Patan menanyakan alasan Rubai menolong dirinya. Rubai adalah anggota ISI. Ia mengetahui sesuatu mengenai Rock Beach. Ia beranggapan kalau bekerja sama dengan Patan maka akan mempermudah dirinya untuk mendapatkan Rock Beach itu.
Mereka memiliki waktu 7 hari sebelum Jim mendapatkannya terlebih dulu. Patan menjelaskan mengenai Rock Beach ini pada Nandini. Ia meminta izin untuk pergi ke Rusia bersama Rubai. Nandini pun mengizinkannya. Di Rusia Patan memesan satu kamar dengan Rubai. Kamar itu berhadapan langsung dengan Wasquich Tower. Patan menjelaskan sistem keamanan gedung itu, dan apa yang harus mereka lakukan di sana, serta strategi apa yang akan direncanakan untuk bisa mencuri Rock Beach yang ada di dalam brankas Wasquich Tower itu. Rubai mencari tahu tentang masa lalu Patan. Ia menceritakan bahwa dirinya seorang yatim piatu yang dibesarkan oleh negara. Oleh sebab itu ia ingin membalas budi pada negaranya. Lalu Rubai juga menanyakan bagaimana ia bisa berubah dari seorang yatim piatu menjadi seorang pemberani. Patan pun menceritakan pengalamannya beberapa tahun lalu. Ia sedang berada di Afghanistan dalam misi gabungan bersama tentara AS. Saat itu target AS adalah Salahuddin Husseini, seorang guru ngaji di madrasah. Sebuah rudal tertuju padanya. Murid-murid masih berada di madrasah itu. Naluri Patan tak ingin membuat murid-murid itu menjadi korban. Ia pun berhasil meledakkan rudal itu tepat sebelum mengenai madrasah. Ia pun koma selama 1 bulan. Namun warga desa itu selalu mendoakan Patan setiap saat berganti-gantian tanpa henti. Ia mendapat berkat dari warga desa itu. Sejak saat itu Patan selalu merayakan Idul Fitri setiap tahun di desa tersebut. Yang sudah seperti keluarganya. Saatnya bagi Patan dan Rubai untuk menjalankan misinya. Mereka berhasil mengambil kunci dan gembok dari brankas, lalu kabur dengan helikopter. Namun saat menuju Wasquich Tower untuk menjalankan misi selanjutnya, mereka mengalami sedikit insiden. Tapi akhirnya mereka berhasil mendarat di gedung itu dengan selamat tepat pada waktunya. Selanjutnya mereka segera masuk ke brankas dan membuka gemboknya. Mereka pun berhasil masuk dan mengambil Rock Beach. Rubai mengulurkan tali untuk membantu Patan keluar dari brankas dan memintanya untuk memberikan Rock Beach itu pada Rubai. Namun setelah Patan memberikan Rock Beach itu pada Rubai, ternyata Rubai mengkhianati Patan. Rubai berada di pihak Jim. Mereka memang sudah merencanakannya. Patan pun terjatuh dan terkunci di dalam brankas. Kemudian Patan ditangkap oleh tentara Rusia dan disiksa sangat kejam. Nandini berhasil bertemu dengannya di penjara Rusia. Ia merasa sangat iba melihat kondisi Patan. Namun ia mengatakan kalau Patan adalah pemberontak dan sudah tak bergabung lagi dengan agensinya. Saat di kereta tahanan, seorang sipil sengaja menyelipkan sajam pada tahanan lainnya, lalu melepaskan borgol mereka, kecuali milik Patan. Para tahanan itu menghadang dan mengancam akan menghabisi Patan. Namun Patan berhasil membuka borgol yang mengikat tangannya dengan mudah. Ia pun melawan mereka satu persatu. Saat Patan mulai lelah, tiba-tiba ada suara benda jatuh dari atas kereta. Ternyata itu adalah Tiger. Ia datang untuk menolong Patan. Patan pun merasa lega. Setelah mengalahkan tahanan yang lain, Tiger memberikan minum dan obat pereda nyeri untuk Patan, lalu melanjutkan aksinya melawan musuh-musuh yang lain. Tiger meminta Patan untuk membantunya. Saat melawan sipil, Patan tak sengaja menarik kunci granat. Mereka segera mencari tempat berlindung. Lalu gerbong itu pun meledak. Mereka pun bersatu untuk melawan musuh yang tersisa. Akhirnya misi mereka selesai. Namun tiba-tiba datang helikopter musuh. Ia menembakkan rudal dari atas ke arah Patan dan Tiger, tapi tidak mengenai sasaran. Patan dan Tiger mengambil senjata api milik lawan dan menembaki helikopter tersebut. Helikopter itu pun terbakar. Namun sialnya helikopter itu jatuh tepat menabrak jembatan yang akan dilalui kereta mereka. Seketika jembatan itu pun putus. Patan dan Tiger yang menyadari itu segera berlari sekuat tenaga agar tidak ikut jatuh bersama kereta mereka. Akhirnya mereka pun berhasil selamat. Tiger akan pergi untuk misi besar. Ia meminta Patan untuk bertahan karena suatu saat nanti ia pasti membutuhkan Patan. Tiger meminta obat pereda nyeri yang tadi ia berikan pada Patan.
Setelah meminumnya mereka pun pergi meninggalkan tempat itu. Film kembali pada saat sekarang. Anak buah Nandini bertanya mengapa Patan menghilang sampai sekarang. Nandini memberitahunya kalau Patan telah bersumpah tak akan kembali tanpa membawa Rubai, Jim, dan Rock Beach. Hari ini adalah hari terakhir masa pengasingan untuk Patan di Rusia. Nandini datang untuk menemui Patan. Ternyata ketika ia mengunjunginya di penjara, Nandini sudah memberikan pesan pada Patan kalau Tiger akan membantunya. Patan mendapatkan informasi kalau Jim membeli 2 rudal jenis Saber. Nandini juga memberitahunya kalau Rubai sedang ada di Paris. Rubai menyadari kalau ia sedang diikuti oleh seorang pria misterius. Ia berjalan ke arah jalan yang sepi lalu menghilang. Dan tiba-tiba sudah menodongkan senjata pada pria itu. Namun dari arah belakang Patan juga menodongkan senjata pada Rubai. Ia mengetahui kalau Rubai sengaja memberi sinyal pada JOCR kalau ia berada di Paris. Rubai memberitahu Patan kalau Rock Beach berisi virus cacar yang sudah dimutasi oleh Jim. Virus itu tidak ada obatnya. Itulah alasannya ia menculik Dr. Sahrani saat di Dubai. Yang membuat Rubai kecewa adalah setelah mengetahui kalau orang-orang dari negaranya sendiri yang memerintahkan Jim untuk melakukan hal gila itu. Virus itu sangat mematikan. Ia bisa membuat seseorang meninggal dalam hitungan jam, dan menghancurkan seluruh kota dalam beberapa hari. Patan tidak mempercayai Rubai. Namun Rubai meyakinkan Patan untuk mempercayainya sekali lagi. Ia pun memberitahu keberadaan Jim dan informasi tentang laboratorium itu. Keesokan harinya, Patan kembali ke kantor JOCR. Teman-teman semua menyambut kedatangannya. Patan merencanakan strategi untuk bisa masuk ke dalam laboratorium. Nandini ragu untuk mempercayai Rubai. Namun setelah Patan meyakinkan mereka, Nandini pun menyetujuinya dan meminta Patan untuk mencukur rambutnya. Di tempat lain, Rubai menanti kedatangan Jim ke laboratorium. Jim pun datang. Rubai memuji ketampanan Jim. Namun Jim menyurigai Rubai. Dr. Sahrani kembali meyakinkan Jim apa benar ia akan melakukan hal buruk itu pada negaranya sendiri. Namun kekecewaan dan kemarahannya yang begitu besar, sudah membuat Jim menutup hatinya. Di sisi lain, Patan dan timnya datang. Radar satelit di laboratorium menangkap kedatangan mereka. Patan menghancurkan bagian kubah laboratorium. Patan dan tim berhasil masuk ke dalam. Para penjaga lab menembaki mereka. Jim yang mendengar suara gaduh memeriksa keluar. Saat Jim keluar, Rubai mencoba membawa Rock Beach dan mengajak Dr. Sahrani kabur. Saat bersamaan Jim kembali dan melihat dirinya. Jim menghabisi Dr. Sahrani dan membawa pergi Rock Beach itu dengan sepeda motor. Patan mengejar Jim dari belakang. Kejar-kejaran pun terjadi. Patan menembak ke arah Jim. Ia mengenai tas yang dibawa Jim, dan membuat Rock Beach terjatuh ke tengah danau beku. Dengan nekat Jim mengendarai motornya di atas danau beku itu. Ia berhasil mendapatkan satu Rock Beach. Ketika ingin mengambil satu lagi, tiba-tiba Rubai muncul dan lebih dulu mengambilnya. Patan menghalangi Jim untuk mengejar Rubai. Namun Jim berhasil mengejar Rubai dan melemparkan granat tepat di depan Rubai. Rubai pun tercebur ke dalam danau. Melihat itu, Patan segera berlari untuk menolong Rubai. Ia berhasil menangkap Rubai dan mendapatkan Rock Beach. Lutra meminta Rock Beach itu dari Patan. Patan berniat ingin menghancurkannya. Namun Lutra berencana membuat vaksin untuk virus tersebut. Patan ingin menolaknya namun Lutra memaksa. Di sisi lain Rubai ditangkap oleh polisi. Patan ingin menahannya namun polisi butuh keterangan darinya. Dan demi kebaikan Rubai juga. Patan berjanji pada Rubai kalau tidak akan terjadi apa-apa pada dirinya. Di ruang interogasi, Rubai ditanya mengenai Jim dan rencananya. Rubai mengaku tidak tahu apa-apa. Ia hanya mengatakan kalau Jim selalu menyiapkan rencana cadangan untuk berantisipasi kalau rencana sebelumnya gagal. Ia mengatakan kalau mungkin rencana cadangannya sudah dimulai. Dan semua kekacauan ini memang sudah rencananya dari awal. Di sebuah laboratorium di India, Nandini datang untuk memenuhi panggilan Dr. Farokui. Ia memberitahu bahwa bola Rock Beach itu terdiri dari 3 lapisan.
Ia sudah berhasil mencapai pusat bolanya. Namun ternyata isinya bukan virus, melainkan hanya air biasa. Saat bersamaan, lampu laboratorium tiba-tiba mati. Ternyata sistem mereka sudah diretas. Mereka mendapat panggilan video dari Jim. Jim menyapa mereka sebelum menjelaskan bahwa lapisan pertama tidak mengandung bahan apapun, hanya kevakuman. Lapisan kedua berisi gas korosif tak kasat mata. Bahan itu bisa melelehkan plastik jika bersentuhan. Dan lapisan ketiga berisi rugby. Jadi virus yang sesungguhnya sudah menyebar di dalam laboratorium dan sedang menyerang tubuh mereka. Jim meledek mereka lalu menutup panggilannya. Nandini sangat marah. Ia segera memerintahkan untuk mengunci labnya dan meminta semua yang ada di luar lab untuk pergi. Semuanya pun berhamburan keluar. Patan dan Lutra menghampiri Nandini yang berada di dalam lab. Virus sudah menyebar di tubuh mereka. Nandini menguatkan para medis dan ilmuwan yang berada di lab bahwa tidak banyak orang yang memiliki kesempatan untuk menentukan kematiannya. Semua orang akan meninggal. Dan sekarang giliran mereka terlebih dahulu. Lalu meminta mereka untuk menerimanya. Mereka pun pasrah. Nandini meminta Kolonel Lutra untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Ia memerintahkan agensinya untuk memasang peledak di setiap sisi laboratorium. Nandini mengutarakan kata-kata terakhir. Ia juga meminta Patan untuk terus menangkap Jim dan membuatnya lebih tersiksa daripada mereka. Patan pun memberikan penghormatan terakhir yang diikuti oleh Kolonel Lutra dan anak buah yang lainnya. Nandini pun mengakhiri hidupnya sebelum akhirnya laboratorium itu diledakkan. Saat sedang rapat bersama Kolonel Lutra, Jim melakukan panggilan video kembali. Ia sangat senang dengan keadaan yang baru saja mereka alami. Lalu ia mengancam akan meluncurkan rudal saber jika mereka tak memberikan kota Kashmir pada Jim. Jim memberikan mereka waktu 24 jam. Lutra mencoba mengingatkan Jim bahwa perbuatannya itu melawan negaranya sendiri. Jim pun tak peduli. Ia sudah sangat kecewa dan marah atas kematian istri dan calon anaknya. Ia pun tertawa dan menutup panggilannya. Lutra memerintahkan Patan untuk menghentikan Jim. Patan menginterogasi Raafe mengenai lokasi penyimpanan rudal milik Jim. Ia menunjukkan foto keluarganya yang sedang terancam. Raafe pun menyebutkan bahwa rudal itu ada di Afghanistan. Di tempat lain, Rubai sedang mengalami penyiksaan. Patan menolong dan membawanya kabur. Di Afghanistan, Jenderal Kodir datang menemui Jim. Jim memberitahunya kalau India tidak akan memberikan kota Kashmir. Jenderal Kodir pun menyuruhnya untuk meluncurkan rudal tersebut. Saat sedang bertransaksi, tiba-tiba salah satu anak buah jenderal mengirimkan video bahwa seluruh penduduk di desa Afgan terserang penyakit aneh, dan mereka semua sekarang meninggal. Penyakit itu memiliki gejala seperti cacar. Dalam video itu juga ada bola seperti rugby. Jim bingung karena ia hanya membuat dua. Satu berada di dalam rudal, dan yang satu lagi sudah dihancurkan di India. Jenderal Kodir menganggap Jim bodoh. Jim pun marah dan mencekik Jenderal Kodir. Kodir meminta maaf dan Jim melepaskan cekikannya. Lalu Jim mengirimkan anak buahnya ke desa itu untuk mencari tahu apa yang terjadi. Sesampainya di desa itu, semua penduduk tergeletak seperti mayat. Salah satu anak buah Jim ingin memegang bola rugby. Namun ternyata itu hanyalah hologram. Penduduk yang tadi tergeletak pun bangun. Mereka semua hanya berpura-pura untuk memancing Jim dan anak buahnya datang. Mereka semua adalah keluarga Patan. Mereka pun kembali ke markas Jim. Jim menanyakan apa yang terjadi di desa itu. Ternyata Patan menyamar sebagai anak buahnya. Jim dan Jenderal Kodir terkejut. Jim memberikan kode pada Jenderal Kodir untuk mengaktifkan rudal itu. Melihat Patan yang lengah, Jim segera menyerang Patan. Perkelahian pun tak terhindarkan. Raza menghalangi Jim yang akan menembak Patan. Ia pun tertembak oleh Jim dan meninggal. Rubai menyuruh Patan untuk mengejar Jim. Lalu Patan meminta Amol untuk mengeluarkan bola rugby dari dalam rudal. Rubai ingin mematikan sistem rudalnya. Namun Jenderal Kodir menghentikannya dan merusak sistemnya. Rubai berhasil menikam Jenderal Kodir. Jim melarikan diri dengan Jetman.
Patan pun mengejarnya. Kejar-kejaran di udara pun terjadi. Di sisi lain Amol masih berusaha untuk menghentikan rudal dan mengambil Rukbijj di dalamnya. Rubai membantu Amol menghalau musuh yang datang. Amol pun berhasil mematikan rudal dan membukanya. Namun ternyata Rukbijj tidak ada di dalam rudal. Rubai segera menghubungi Patan memberitahu bahwa Jim punya rencana lain. Saat bersamaan mesin Jetman Patan terbakar. Ia segera melompat sesaat sebelum Jetman-nya meledak. Ia berhasil mendarat tepat di atas Jetman Jim. Kemudian mereka terjatuh mengenai rumah kosong di tepi tebing. Rubai mengancam salah satu anak buah Jim yang tersisa. Ia memberitahu bahwa hanya Sergei yang tahu rencana Jim. Rubai segera mencari Sergei yang sudah tergeletak. Lalu mengambil ponselnya. Rubai menghubungi Patan dan Lutra. Memberitahu kalau Rukbijj ada di dalam pesawat penerbangan LT-72 yang sedang berkeliling di atas Delhi. Hanya Jim yang dapat mematikannya. Lutra segera menghubungi komando lalu lintas udara. Ia terhubung langsung dengan Kapten Merah. Ia memberitahu bahwa ada senjata biologis di pesawatnya yang diletakkan di saluran AC. Ia menyuruhnya untuk terbang menjauhi Delhi. Di tempat lain Patan masih berusaha merebut detonator pengendali Rukbijj dari Jim. Lutra menghubungi menteri untuk meminta izin melepaskan rudal. Setelah mendapatkan izin, ia menghubungi komando rudal dan memerintahkan mereka untuk melepaskan rudal pada penerbangan LT-72. Rudal pun dilepaskan. Patan hampir jatuh dari tebing. Waktu tersisa tinggal 41 detik lagi. Semua orang merasakan ketegangan. Patan melompat mendekati Jim. Jim menikamnya dengan sajam. Namun Patan berhasil mengambil detonator dari tubuh Jim dan mematikannya. Timer pada Rukbijj pun berhenti. Kapten Merah meminta Lutra untuk menghentikan rudalnya. Komando rudal segera menarik tuas dan rudal itu meledak sesaat sebelum mengenai pesawat. Semua orang pun bergembira dan bersyukur. Pesawat akhirnya bisa mendarat dengan aman. Di tempat lain, Jim menyerang Patan. Namun Patan berhasil melemparnya keluar. Jim hampir terjatuh dari tebing. Kemudian Patan mengambil medali Jim dan mengatakan kalau ia tak pantas menerima medali itu. Lalu menghentakkan kakinya di kayu tempat Jim bertumpu. Akhirnya Jim terjatuh dari tebing. Patan memberikan medali penghargaan pada foto Nandini. Ia yang seharusnya pantas mendapat medali karena berkorban demi negaranya. Patan pun memberikan penghormatan. Ketika itu Kolonel Lutra masuk. Patan mengatakan kalau ia ingin keluar dari agensinya karena hanya dianggap sebagai cangkang telur. Namun Lutra melarangnya. Ia meminta maaf karena sudah melakukan kesalahan. Ia meminta Patan untuk menyatukan orang-orang yang rela mengorbankan dirinya demi negara. Dan memberinya hak sepenuhnya untuk memimpin agensi. Patan pun menerimanya. Kemudian ia meminta izin untuk menemui seseorang. Yang tidak lain adalah Rubai. वो दूसरा वाला है ना? नहीं यार, वो नहीं, बात नहीं है उसमें। वो बच्चों पे नहीं छोड़ सकते। Let's go. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya.